Halo, jumpa lagi bersama saya Agustina Sembiring, Speech Therapy dan Psikologi. Pada saat ini saya mau membahas tentang anak gangguan bicara atau anak autis. Sering sekali orang tua tidak bisa membedakan antara anak saya gangguan dan keterlambatan berbicara atau anak saya autis. Autis adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks sehingga menimbulkan keterlambatan dalam hal yang mendasar, yaitu 3: gangguan sosialisasi, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku. Ketiga hal ini menyebabkan keterlambatan dalam segala hal sehingga anak terhambat dalam bahasa bicaranya, dalam perkembangannya. Autis bukan suatu penyakit, jadi dia bisa disembuhkan. Menurut pengalaman saya selama saya bekerja di salah satu rumah sakit tipe A, bagian rehab medik, yaitu bidang speech therapy, bahwa kunjungan dan pengunjung pasien yang datang ke rehab medik bukan karena post stroke yang terbanyak, tetapi adalah keterlambatan bahasa bicara yang salah satunya adalah autis. Di tahun 1995 sampai 2005, autis sangat pesat sekali dan sampai saat ini sudah berkurang, tapi masih ada. Sehingga pada saat ini juga masih ada pasien-pasien atau orang tua yang datang dengan ketiga gejala yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai Anda bingung membedakan. Apabila ketiga kriteria, gangguan sosialisasi, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku ini adalah ketiga hal ini yang terjadi kepada anak Bapak Ibu, sehingga Ibu mencari ahli yang berhubungan dengan perkembangan anak Ibu. Saya berbicara mengenai sosialisasi. Jadi anak sulit berinteraksi dengan temannya. Karena apa? Karena dia eye contact-nya tidak ada, anaknya cuek, suka menyendiri. Jadi dia sering menghindar dengan teman-temannya. Dia lebih enjoy apabila bermain sendiri. Nah, apabila ini terjadi pada anak ibu, maka ibu melihat lagi apakah anak ibu mengalami gangguan bahasa bicara. Kita melihat 0 sampai 6 bulan refleksnya seperti apa, babblingnya seperti apa, laling, ekolalia, dan terus speak. Nah, apabila sampai 12 bulan anak tidak bisa memanggil papa mama, dia tidak mengerti apa yang kita minta, pemahamannya sangat minim sekali. Dan anak kalau tidak mengalami babbling, laling, dan ekolalia, berarti kita harus warning. Kenapa anak saya? Apakah anak perlu diperiksa tes pendengaran ke THT, yaitu tes BERA, atau anaknya cerebral palsy, atau hanya keterlambatan karena lingkungan? Kalau keterlambatan hanya karena lingkungan, beberapa kali di terapi anak sudah pinter, sudah bisa. Sebentar aja dia sudah cucu-cucu, sudah lancar 1 kata, 2 kata. Jadi 18 bulan 20 kata belum mampu. Berarti kita harus meminta pendapat ahli tentang perkembangan anak. Karena 2 tahun kita harapkan 50 kata anak sudah mampu. Ya. Nah, pada gangguan komunikasi ini juga sering yang harusnya itu ekolalia sudah selesai, ternyata anak 2 tahun dia masih terjadi peniruan atau dia bahasa planet, bahasa yang tidak sesuai dengan kontaknya, yang tidak lazim. Jadi kalau ekolalia, misalnya kita panggil, katakanlah namanya Budi. Budi, dia panggil Budi, kamu sedang apa? Dia niru lagi, kamu sedang apa? Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Jadi dia mengulang apakah itu 1 kata, 2 kata, frase, atau 3 kata. Jadi dia mengulangi. Sebenarnya
kelemahan anak autis ini adalah dalam hal pemahaman, yaitu auditori dan visual. Jadi kelemahannya pada visualisasi, tapi kelebihannya juga pada visualisasi. Karena itu kontak mata sebaiknya kita latih lebih awal, kepatuhannya kita latih lebih awal, sehingga dia bisa meniru dan kita bisa menerapkan seperti apa yang harus kita ajarkan kepada anak. Yang ketiga adalah gangguan perilaku. Jadi perilaku ini dia adalah maladaptif. Maladaptif ini yang aneh, yang berulang-ulang, suka putar-putar benda-benda, suka main lama dengan satu benda, suka teriak-teriak tidak ada sebabnya, atau si anak tiba-tiba nangis, tertawa, bicara sendiri, dan suka teriak-teriak, suka lari tanpa tujuan, sulit dia tidur malam. Jadi semuanya ini mengalami hal yang menyebabkan gangguan perilaku. Karena perilaku anak, ada yang anak diam sama sekali, tidak ada sama sekali interaksi. Ada anak yang sangat hiperaktif, destruktif, merusak, tidak tahu bahaya. Ya, jadi lompat sana, lari sini, dia tidak tahu bahaya dan dia tidak tahu tujuan kemana dia lari, jalan ke sana ke sini, dia tidak tahu. Jadi Bapak Ibu, ketiga hal yang mendasar tadi, apabila salah satu mengalami yang terjadi kepada anak ibu, maka dia termasuk salah satu adalah gangguan autis. Tetapi kalau gangguan keterlambatan bicara seperti yang saya sebutkan tadi, autis sering disebut dengan autis spektrum yang terdiri dari berat dan ringan. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan apakah itu berat dan ringannya tadi termasuk PDNOS, Asperger, tidak usah kita mempermasalahkan, atau istilahnya tidak usah kita permasalahkan, karena para ahli sering menyebut atau kita orang tua dengan ASD atau GSA. Jadi Autism Spectrum Disorder atau GSA, gangguan spektrum autis. Nah, masalah soal istilah kita tidak usah mempermasalahkan. Yang jelas apabila gejalanya ada mengalami kepada anak kita, maka itu akan perlu ditangani. Kenapa? Apabila 3-4 tahun kita biarkan anak ini, maka di usia sekolahnya akan terjadi gangguan belajar, yaitu termasuk menulis, membaca, dan juga bisa dibully oleh teman-temannya. Jadi anak autis bukan satu penyakit dan bukan karena kutukan, tetapi gejala yang harus kita perjuangkan menghilangkan gejala tersebut, sehingga suatu saat anak bisa masuk ke dalam pendidikan akademis, universitas, dan banyak anak autis yang berhasil bisa menjadi pelukis, pemusik, dia pintar matematika, bisa bekerja, dan harapan untuk yang IQ 70 ke atas akan baik nantinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa apakah anak ibu ada salah satu kriteria autis yang sederhana. Saya berikan soal, ada 6 soal, bisa saya bacakan. Yang pertama adalah, apakah anak Anda tertarik pada anak yang lain? 2, apakah anak Anda dapat menunjuk dan memberitahu ketertarikannya pada sesuatu? 3, apakah anak Anda pernah membawa suatu benda untuk diperhatikan pada orang tuanya? 4, apakah anak Anda dapat meniru tingkah laku Anda? 5, apakah anak Anda merespon bila dipanggil namanya? 6, bila anak menunjuk mainan dari jarak jauh, apakah anak Anda akan melihat ke arah mainan tersebut? Apabila ada 2, jawabannya tidak. Karena ini jawabannya iya dan tidak. Apabila 2 atau lebih dari 2, maka Bapak Ibu perlu membawa anaknya ke ahli perkembangan, dokter atau ke psikiater atau ke psikolog, sehingga anak ini bisa ditangani dengan cepat. Jangan biarkan, karena ringan bila tidak ditangani, besarnya akan menjadi biasa. Tetapi anak yang autis berat, asal tidak berat sama sekali, karena anak yang autis sangat berat
2 tahun pun dilatih, menurut pengalaman saya ada yang tidak berhasil. Tetapi yang sedang ke ringan, sebaiknya anak ini bisa ditanganin dan bisa memasuki sekolah akademis bila IQ-nya di atas 70 ke atas. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa apabila ketiga kriteria, tidak ada gangguan sosialisasi, tidak ada gangguan komunikasi, dan tidak ada gangguan perilaku, maka anak Bapak Ibu bukan termasuk digolongkan anak autis, tetapi adalah bisa delayed speed. Delayed speednya itu keterlambatan bicara. Kita bisa melihat lagi apakah kurang distimulasi, ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah dulu membawa anaknya. Kalau hanya karena kurang stimulasi, bisa dilatih dari rumah dengan menunjukkan seperti yang saya bilang kemarin, distimulasi dengan banyak gambar dan selalu diajak untuk berbicara. Tidak menonton TV karena kurangi menonton TV karena TV adalah komunikasi satu arah, bukan dua arah. Jadi hindari menonton TV atau main HP. Ya, jadi lebih baik berinteraksi dua arah. Oke, hari ini saya berikan hanya sekian Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.